Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu semuanya. Sudah siap untuk mengikuti sekolah Minggu hari ini? Ayo, kalau sudah siap semuanya harus dalam posisi yang duduk ya, jangan sambil tidur-tiduran ya. Kak Shirley sih juga suka ya rebahan ya, tapi kita mau dong untuk mempersiapkan diri yang terbaik untuk Tuhan. Jadi dalam posisi yang duduk, supaya apa? Supaya kita bisa fokus mau mendengarkan cerita hari ini, kita mau berdoa sama Tuhan, membaca firman Tuhan. Jadi harus dalam posisi yang duduk. Ya, fokus dan juga mendengarkan dengan baik. Oke, sudah semuanya duduk? Bisa dilepas dulu mainannya? Oke, baik. Sip. Semuanya sudah siap ya? Yuk semuanya kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kalian. Oke, ayo Kak Shirley tunggu semuanya supaya siap di dalam posisi berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa sudah menyertai hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi setiap dari kami. Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami bisa hadir dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Siapkanlah diri kami ya Tuhan agar bisa memuji nama-Mu, agar bisa mendengarkan cerita-Mu, karya-Mu yang begitu luar biasa. Dan agar kami bisa semakin bertumbuh dan semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan katakan, amin. Oke, amin. Terpujilah nama Tuhan ya. Nah, hari ini, ayo ada yang tahu gak hari ini hari apa? Hari apa? Yes, hari Minggu ya. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari Senin juga. Apakah harinya Tuhan juga? Atau cuma hari Minggu? Iya betul ya, hari Senin juga adalah harinya Tuhan. Senin, Selasa, Rabu. Ayo habis Rabu apa? Kamis. Terus Jumat. Setelah itu Sabtu. Dan hari ini adalah hari Minggu. Yes, that's right ya. Setiap hari adalah harinya Tuhan ya. Jadi kita harus dong tetap ya baca firman Tuhan, berdoa bukan cuma di hari Minggu, tapi dari hari Senin juga sampai hari Sabtu juga harus itu ya berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, tapi memang khusus ya hari Minggu kita mau dong ibadah bersama-sama. Setelah Senin sampai Sabtu kalian sudah ibadah sendiri-sendiri nih ya, berdoa sama baca firman Tuhan sendiri-sendiri ya. Jadi kita mau dong memberi yang terbaik ya. Kita mau mengingat bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Selasa, hari Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu, harinya Tuhan. Yeay, setiap hari adalah harinya Tuhan. Puji syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati setiap hari yang Tuhan berikan. Karena masih banyak loh orang yang di luar sana yang mungkin ya mengalami kesulitan untuk bisa menikmati hari-harinya. Tidak mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan ya.
Sedih sekali. Padahal setiap hari kita adalah hari yang begitu menyenangkan ya. Bisa bertemu dengan teman-teman walaupun secara online paling gak bisa lihat lah ya. Gimana kabarnya? Juan rambutnya panjang. Vide juga ya. Atau mungkin juga ada yang bertambah sehat, bertambah besar, bertambah tinggi. Kita bisa melihat satu sama lain juga ya. Halo juga buat adik-adik di rumah yang sudah join ya di hari ini. Ada siapa itu? Ada Rosi, ada Ribi ya. Wah, ada juga ini Evelyn ya. Ada Gloria Joy. Wah, ada Raven tuh. Hai semuanya ya. Selamat hari Minggu. Dan mari kita juga mau untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur kita. Ya, gimana caranya? Apa itu pokok anggur, Kak? Jadi sebagai inti dari hidup kita ya. Kita bertumbuh, kita bisa menjadi anak-anak yang begitu luar biasa karena Tuhan yang menjadi pusat di dalam hidup kita ya. Gimana caranya, Kak Shirley? Dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Berdoa dan membaca firman Tuhan adalah yang harus kita lakukan setiap hari. Oke. Nah, jadi mari kita memujikan lagu Yesus Pokok. Oke, Kak Shirley akan letakkan mikrofon. Nanti semuanya ikuti gerakan Kak Shirley ya. Jadi semuanya bisa sambil bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau menyanyi dengan semangat. Ayo semuanya. Shirley tunggu nih. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan dengan gerakan. Jadi semuanya bisa ikuti gerakan Kak Shirley ya. Oke, mari kita pujikan Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, kita pasti berbuah ketika Yesus menjadi pokok anggur kita ya. Oleh karena itu kita harus rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi sekarang siapkan diri kalian, kita akan mendengarkan cerita lanjutan dari keruntuhan kerajaan. Apa kemarin minggu lalu? Ayo masih ingat gak? Siapa kerajaan apa? Iya, betul. Kerajaan Yehuda ya. Apakah yang akan terjadi kepada orang-orang Yehuda setelah ini? Bagaimana dengan cerita kelahiran Tuhan Yesus? Kan kelahiran Tuhan Yesus harus berdasarkan dari keturunan Raja Daud. Gimana ya? Nah, kita akan coba lihat bersama-sama kelanjutan ceritanya. Jadi siapkan kalian. Oh ya, boleh duduk ya. Jangan lupa duduk dulu boleh ya. Duduk, kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan atau cerita hari ini. Check this out. Ayo adik-adik yang sudah siap dengar firman Tuhan, yang mau belajar firman Tuhan bersama dengan Kak Andi, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan waktunya saat ini kami diam, kami duduk dengan tenang, tetapi kami mau fokus, kami mau belajar akan firman Tuhan. Kiranya kami semua menjadi anak-anak yang benar-benar cinta akan firman Tuhan.
Sehingga kami semua akan membawa satu pesan Alkitab, membawa pembelajaran apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami semua. Kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersiap diri. Amin. Nah, adik-adik, Kak Adik mau nanya dulu nih, cerita minggu lalu bagaimana? Minggu-minggu sebelumnya seperti apa? Tentang apa sih cerita dalam bulan Juni ini? Ayo, masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Ceritanya tentang apa? Ayo, ceritanya tentang apa? Kak Shirley minggu lalu cerita tentang apa? Kak Shirley, ayo ya udah, Kak Adik mau nanya. Minggu lalu Kak Shirley cerita apa deh? Apa? Kak Adik nggak dengar? Oh, ya. Kak Shirley menceritakan seorang raja Zedekia namanya ya. Seorang raja terakhir dari kerajaan Yehuda. Ingat, Yeremia mendapatkan nubuatan daripada Allah. Kemudian Yeremia mengatakan bahwa semua bangsa Israel yang ada dalam kerajaan Yehuda akan dihukum. Kenapa kok dihukum? Karena sudah jahat di mata Tuhan. Ya, sudah jahat di mata Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan tapi beribadah kepada Allah-Allah lain. Enggak taat lagi sehingga hukuman Allah jelas. Hukuman Allah adil dan benar. Maka Yerusalem jatuh, dikalahkan. Kemudian kerajaannya hancur, Raja Zedekia mati. Di tangan siapa? Di tangan kerajaan Babel, Raja Babel. Nah, Kak Andi mau melanjutkan ceritanya. Sehingga yang buka Alkitab kelas besar, yuk kita buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja pasal 25. Ya, ada 2 kitab yang kita mau pelajari. 2 Raja-Raja 25. Ya, pasal 25 ayat 22 sampai 26. Ya, 2 Raja-Raja 25 ayat 22 sampai 26. Kemudian buka juga Alkitab yang lain di kitab Yeremia pasal yang ke-40 sampai dengan pasal yang ke-41. Nah, Kak Andi sekarang mau menceritakan ya dengan judul Gedalia. Siapa? Gedalia menjadi gubernur. Nah, sebelum itu Kak Andi mau pakai alat peraga wayang ya, sehingga adik-adik bisa hafal namanya dan juga bisa memahami cerita dari Alkitab. Nah, yang pertama Kak Andi mau kasih nama di sini adalah Raja Nebukadnezar ya. Raja Nebukadnezar masih ingat enggak siapa itu? Siapa itu? Aku Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar masih ingat ya? Siapa dia? Dia yang mengalahkan dari siapa? Raja Zedekia. Nah, satu tokohnya adalah Nebukadnezar. Tokoh yang kedua yaitu Gedalia bin Ahikam. Wah, ya, Gedalia bin Ahikam. Ya, susah namanya Kak Andi. Ya sudah dihafalkan saja. Namanya adalah Gedalia. Ya, ini Gedalia. Ya, ini Gedalia. Itu tokoh yang kedua. Ada tokoh yang ketiga, ya. Ada yang tokoh yang ketiga namanya adalah Yohanan. Nah, ya, Kak Andi simpan dulu, ya, Gedanan. Terus kemudian tokoh yang keempat. Wah, banyaknya Kak Andi. Iya, banyak ya. Ismail, ya, Ismail. Oke? Nah, sekarang ceritanya begini adik-adik. Pada saat Yerusalem hancur, Raja Yehudanya sudah dibunuh mati oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Maka Nebukadnezar mengangkat seorang pemimpin, ya, bukan raja tetapi seorang pemimpin yang disebut dengan gubernur, ya, gubernur. Nah, Raja Nebukadnezar, ya, Raja Nebukadnezar sudah membunuh Zedekia. Kerajaan Yehuda dikuasai oleh Raja Nebukadnezar, ya. Nah, ini Nebukadnezar, ya. Nah, Nebukadnezar ini mengangkat satu orang, ya, dari panglimanya. Namanya siapa? Namanya adalah Gedalia. Nah, hai kamu Gedalia, kamu akan kuangkat menjadi pemimpin, menjadi seorang gubernur di tanah Yehuda. Wah, itu ya.
Nah, Bapak Nebukadnezar ini memilih Gedalia untuk menjadi siapa? Menjadi gubernur di tanah Yehuda. Nah, adik-adik, Raja Zedekia adalah raja terakhir dari Yehuda, sudah tidak ada. Ya, sekarang tanah Yehuda, orang-orang Israel yang ada di tanah Yehuda dipimpin oleh seorang panglima perang, yaitu pemimpinnya, yaitu si Gedalia, ya, Gedalia bin Ahikam. Nah, dengan demikian si Raja Nebukadnezar sudah bisa pergi kembali ke kerajaan Babel. Nah, Kak Andi mau nanya nih sekarang, Gedalia ini pemimpin yang jahat apa enggak ya? Ayo adik-adik, sudah pernah baca enggak? Sudah pernah baca enggak? Gedalia ini pemimpin yang baik apa enggak? Atau pemimpin yang membuat bangsa Israel makin menderita atau makin bahagia? Kak Andi mau nanya. Ayo kelas besar dibuka. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia enggak? Nah, di Alkitab diceritakan bahwa pemimpin gubernur Gedalia ini orang yang baik. Sikap baik, menyayangi seluruh orang Israel. Ya, akhirnya Gedalia ini memberikan makanan, minuman, anggur, buah-buahan yang sangat berlimpah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang awalnya pergi berserak-serakan gitu ya. Bangsa Israel yang takut, kenapa? Karena diserang oleh kerajaan Babel, pergi kemana-mana gitu ya. Ada yang ke Bani Amon, ada yang ke Bani Sia, ada yang nyebrang ke sana, nyebrang ke sini. Kemudian mendengarkan, katanya di sana ada pemimpin namanya Gubernur Gedalia yang baik, yang boleh membuat rakyat-rakyat Israel boleh makan dan minum secara berlebihan, berlimpah-limpah ruah, banyak hasil anggur dan buah-buahan. Wah, seluruh rakyat-rakyatnya Israel yang berpencar-pencar, yang pergi di mana-mana kembali ke tanah Yehuda. Termasuk si panglima-panglima. Yang pertama adalah Yohanan. Ya, siapa namanya? Yohanan. Yang kemudian yang kedua adalah Ismail, ya. Oh, ini adalah panglima-panglima yang dulunya pergi entah kemana, kemudian dan seluruh rakyat-rakyat dari bangsa Israel yang pergi saat peperangan. Wah, semuanya kembali adik-adik ya. Semua kembali ke tanah Yehuda. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan Allah Israel tetap memelihara bangsa Israel dengan memberikan makanan, minuman dari orang-orang yang ada di kerajaan Yehuda. Ya. Siapa itu sekarang? Tidak ada lagi kerajaan Yehuda ya, tetapi si Gedalia ini. Bapak gubernurnya baik hati adik-adik ya. Nah, semuanya menuju ke tanah Yehuda. Kemudian Gedalia ngomong begini, jangan khawatir, gitu ya. Jangan khawatir. Takluklah kepada Raja Babel, ya. Jangan khawatir, pokoknya kamu taat semuanya kepada Raja Babel, maka kamu semua akan aman. Makanlah, minumlah, bawa semua hasil anggur dan buah-buahan, kumpulkanlah mereka dan mereka akan semuanya sehat senantiasa. Wah. Bagi orang Israel happy adik-adik. Kenapa? Karena waktu perang, aduh makanan susah, lapar, kekurangan apapun. Ingat loh ya, bangsa Israel yaitu kerajaan Yehuda sedang dihukum oleh Allah. Peperangan demi peperangan dilakukan dan bangsa Israel yaitu bangsa Yehuda ini di tanah Yehuda ini mati. Ya, mati kenapa? Karena banyak yang perang. Dan banyak yang kekurangan makanan. Kenapa? Karena perang. Ingat, Tuhan Allah menghukum kerajaan Yehuda. Wah, sudah nih ya. Sudah oke. Ya, Bapak Gubernur oke ya, saya undur diri, saya makan ya.
Terus kemudian, ya pergi ya, terima kasih Bapak, begitu ya, terima kasih. Terus kemudian terima kasih Bapak, saya undur diri. Nah, termasuk Ismail pun mengucapkan terima kasih adik-adik. Ya. Nah, sekarang tinggallah mereka berdua, ya, menjadi gubernur, gitu ya. Nah, Kak Andi nanya nih, Gedalia itu baik ya? Baik, kenapa? Karena itu pemeliharaan. Caranya Tuhan memelihara bangsa Israel, bangsa pilihan. Tetap Tuhan itu adil. Kalau ada dosa, maka harus diberikan hukuman. Israel dosa, diberikan penghukuman perang dan mereka akan pergi ke lari-lari begitu, pergi ke tempat lain. Kenapa? Karena ketakutan, karena perang dan sebagainya. Sampai akhirnya Raja Zedekia meninggal. Nah, itu hukumannya. Tapi Tuhan Allah tetap penuh kasih kepada bangsa Israel. Buktinya ini loh, Raja Gedalia baik, mau memberikan makanan kepada seluruh bangsa Israel, termasuk semua yang sudah di luar tanah Yehuda kembali memberikan makanan. Tuhan itu baik, ya, meskipun adil karena dosa, menghukum karena dosa, Tuhan juga baik. Nah, suatu saat si Yohanan ngasih tahu, ya, membisik-bisiki, memberikan informasi kepada si raja, si gubernur Gedalia. Maaf ya, bukan raja, tapi gubernur Gedalia. Ngomong begini, Pak Gubernur, kamu tahu enggak kalau si panglima yang namanya Ismail itu disuruh oleh Raja Baalis Bani Amon. Raja Baalis dari Bani Amon. Tahu nggak kamu? Tahu nggak? Gitu ya. Untuk bunuh kamu. Percayalah aku. Mereka pasti mau bunuh kamu. Nah, Gedalianya percaya nggak adik-adik? Ternyata Gedalia bilang, enggak lah, semua itu bohong. Enggak mungkin Ismail akan bunuh aku. Aku ini adalah gubernur, pemimpin yang dipilih dan diangkat oleh Nebukadnezar, raja dari Babel. Enggak mungkin mereka mau membunuh aku. Wah, enggak percaya adik-adik. Enggak percaya. Apa yang terjadi? Ya sudah, Yohanan ini ya sudah, dia sudah memberikan tahu, gitu ya. Memberitahu kepada si Gedalia, tapi Gedalia merasa itu bohongan. Pergilah Yohanan. Nah, adik-adik, kira-kira Ismail ini benar-benar jahat enggak ya? Beneran loh adik-adik. Ya, di Alkitab diceritakan bahwa Ismail akhirnya membunuh si Gedalia, ya, dengan cara yang licik. Dia membunuh raja, membunuh si gubernurnya Gedalia ini. Ya, si Ismail membunuh, ya. Dibunuh dengan sadis dengan pedangnya, maka si Gedalia mati. Ismail menjadi pemimpin saat itu. Wah, gimana nih adik-adik, Gedalianya mati. Dan yang saat ini memimpin adalah Ismail. Bahkan Ismail ini diceritakan sangat jahat lagi. Kenapa? Karena ada satu kumpulan 80 orang itu juga akhirnya yang mencari si Gedalia. Dan akhirnya si Ismail ini pun membunuh mereka. Hanya tersisa 10 orang saja, gitu ya. Nah, ini jahat sekali adik-adik ya. Apa yang dilakukan oleh panglima-panglima perang yang tadi adik-adik, ya. Si Yohanan ternyata tahu adik-adik. Yohanan tahu kalau si Ismail ini jahat adanya. Maka si Yohanan membawa tentara-tentaranya, membawa prajurit-prajuritnya membunuh, berperang melawan si Ismail. Wah, menang siapa ini adik-adik? Menang si Yohanan atau Ismail? Ayo, Ismail atau Yohanan? Wah, ini terang adik-adik ya, perang. Perang,
gitu ya. Yang menang siapa? Yang menang adalah Yohanan. Jadi si Ismailnya mati. Nah, itulah ceritanya adik-adik. Yohanan mengalahkan Ismail, kemudian membebaskan seluruh tawanan-tawanan yang sudah ditawan oleh si Ismail. Kemudian ia lari. Kenapa? Sebenarnya mereka juga takut kepada Raja Nebukadnezar yang sudah mengangkat si Gedalia. Ternyata Gedalia dibunuh oleh si Ismail dan orang-orang Yehuda yang lainnya. Nah, adik-adik, inilah cerita dari Alkitab, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 25 sampai dengan ayat 22 sampai 26 dan Yeremia pasal ke-40 sampai 41. Ada 2 hal yang Kak Andi mau ajarkan kepada adik-adik. Ada 2 hal yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik. Yang pertama, ingat Tuhan itu adil dan benar. Tuhan itu adil, kalau kita punya salah tetap Tuhan akan menghukum. Tetapi di satu sisi yang sama Tuhan adalah baik. Buktinya kerajaan Yehuda yang dihukum oleh Allah dalam peperangan sampai kepada kerajaannya hancur, tetapi Tuhan Allah merawat bangsa Israel. Caranya Tuhan merawat, caranya Tuhan memelihara melalui siapa? Melalui seorang tokoh pemimpin, yaitu si Gedalia. Ya, sayangnya Gedalia tidak membuat bangsa Israel makin setia sama Tuhan. Dia nggak ngajak mereka untuk ibadah, tetap hanya memberikan sikap baik kepada bangsa Israel untuk memberikan makanan dan minuman. Jadi satu, kita harus selalu bersyukur bahwa Allah merawat kita. Allah memelihara kita sama dengan halnya Allah memelihara bangsa Israel. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua apa adik-adik? Hal yang kedua apa? Ingat Tuhan Allah itu mau menjadi satu-satunya Allah. Satu-satunya Tuhan yang disembah oleh umatnya, termasuk Kak Andi, termasuk adik-adik. Jadi nggak boleh ada Allah-Allah lain, nggak boleh ada yang kedua, nggak boleh yang ngalahkan Allah. Kenapa? Karena Allah mau satu. Allah itu pencemburu, Allah itu maunya kita semua ciptaannya hanya beribadah kepada Tuhan. Tuhan nggak mau seperti raja Yehuda. Tuhan nggak mau seperti umat Yehuda yang membuat hati Tuhan sedih, yang membuat hati Tuhan tidak suka dan akhirnya marah. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah menduakan Tuhan. Ingat adik-adik, mau di sekolah, mau di tempat rumah, mau di kamar, mau dimanapun kita ada, ingatnya Tuhan. Jangan, oh ya kalau kita butuh baru ingat Tuhan. Gak boleh. Ingat, jikalau Tuhan menjadi Tuhan Allahmu satu-satunya, maka di semua hal, di tempat di mana adik-adik berada, tetap ingatnya Tuhan. Ingat ya, nggak boleh ya, nggak boleh kita nggak ingat Tuhan. Nah itu 2 pembelajarannya, 2 pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Terakhir Kak Andi mau kasih 1 ayat hafalan yang harus dihafal adik-adik ya. Ayat hafalannya adalah Mazmur, dari kitab Mazmur M ya, Mazmur 116 ya. Mazmur 116 ayat 5. Di mana alamatnya? Mazmur 116 ayat 5 ya. Ayat 5. Bunyinya apa? Tuhan adalah pengasih dan adil. Ulang ya. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Ulang ya. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Ulang ya dari alamatnya. Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Ya, Kak Andi gak ikut adik-adik sendiri ya. Kak Andi bantu dan gunakannya. 1, 2, 3. Mazmur
Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Nah, itu adik-adik ya. Tuhan Allah itu mengasih tapi juga adil. Dan siapa yang melakukan dosa tetap dapat hukuman, tapi Tuhan tetap pelihara. Seperti Allah memelihara bangsa Israel meskipun bangsa Israel dalam hukuman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami firman Tuhan sehingga kami boleh memiliki pedoman hidup bagaimana kami menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar daripada Tuhan Allah sendiri yang penuh kasih tetapi juga adil. Sehingga ajari kami senantiasa Tuhan bagaimana kami tidak membuat dosa tetapi tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi. Dadah. Oke, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita ya yang luar biasa tentang Gedalia ya. Wow, kita bisa melihat rencana Tuhan itu pasti terjadi ya. Janji Tuhan itu pasti terjadi ya. Oleh karena itu, kita mau untuk terus bisa bersyukur ya karena janji Tuhan juga atas keselamatan kita juga pasti itu ya, itu sudah terjadi ya. Dan kiranya kita juga bisa terus menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan dengan baik, dengan bersukacita bersama ya. Oleh karena itu mari kita mau untuk memuji satu lagu ya dengan bangkit berdiri. Ayo semuanya bisa berdiri dulu, kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh bersukacita ya. Kita mau pujikan hatiku penuh nyanyian ya. Nanti Kak Shirley akan pimpin dengan gerakan, adik-adik di rumah bisa ikut menyanyikannya bersama-sama ya. Oke, siap ya semuanya? Sudah bangkit berdiri? Oke, Kak Shirley letakkan dulu mic-nya ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Yesus, oh dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Oke, Dia adalah Raja ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, karena itu kita mau dong untuk memberikan bagian yang terbaik dong untuk Raja kita di surga. Kita mau memberikan persembahan kita ya. Yuk semuanya bisa memberikan bagian terbaik kalian dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar saat ini. Celing gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa bilang papa mama untuk memberikan persembahan kalian. Jangan lupa ya, dengan cara ditransfer. Entah mungkin biasanya di pucuk-pucuk gitu ya, ada nomor rekeningnya. Oke?
Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga mau untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena bisa belajar hari ini dan kita juga bisa memberikan persembahan pada hari ini. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan dengan, oh iya, boleh duduk ya, boleh duduk lagi, maaf Kak Shelly lupa mempersilahkan duduk ya, boleh duduk lagi ya. Kita mau untuk menyanyikan terima kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, semuanya buka suara dalam posisi berdoa. Kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari semua dengan sikap doa, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kita mau satu di dalam doa. Yuk semuanya dengan sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa sudah menyertai kami, Bapa sudah membimbing kami senantiasa agar bisa hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu taat dan juga selalu melakukan apa yang Tuhan ingin bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi berkat ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, untuk papa mama, untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, untuk semua orang yang kami temui. Tolong kami ya Tuhan, dan juga jagai kesehatan kami agar kami bisa terus menjadi berkat dan juga bisa terus belajar, bertumbuh semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus jaga hidup kami dan keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini untuk sekolah minggu lewat YouTube ya. Jangan lupa nanti jam 11 kita join by Zoom, oke? Jadi jangan lupa, jangan bilang, "Kak, lupa udah jam 12." Loh, ayo ingat ya. Jam 11 nanti ada Zoom sekolah minggu. Kita akan ketemu lagi di sana. Kita akan belajar bersama lagi. Kita akan bersukacita ya, ngobrol-ngobrol ya, dan melakukan banyak hal yang menyenangkan tentunya. Oke, baiklah. Thank you semuanya. Bye-bye. God bless you. Selamat hari Minggu.